Selamat Natal Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudaraku, adik-adik semuanya. Senang sekali di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali bersama-sama mengingat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi inti Natal. Kasih Allah yang loving, yang diwujudkan di dalam suatu tindakan yang konkret, caring. Dengan mengutus putranya yang tunggal ke dunia, dan ini menunjukkan kepedulian Allah yang bukan sekedar perasaan, tetapi merupakan suatu tindakan yang nyata. Tadi pagi, sesuai dengan tema yang dibawakan oleh gereja ini yaitu caring and loving. Pagi tadi kita bicara mengenai caring, Natal yang ramah bumi, menjaga ciptaan Tuhan. Dan di sore ini kita akan bicara mengenai lovingnya. Sukacita yang sederhana, berbagi tanpa batas. Dan ini adalah wujud kasih kita kepada dunia dan kepada alam semesta ini. Karena memang Natal itu didahului dengan sukacita yang sederhana, gak neko-neko. Seperti Natal kita sore ini, amin. Sukacita yang sederhana, berbagi tanpa batas. Kehidupan kita dipanggil untuk berbagi berkat. Dan itu adalah tanda kita yang loving, tanda kita yang mengasihi. Natal tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari kesederhanaan yang radikal. Sang Firman gak milih istana, melainkan sebuah palungan. Dan dia diletakkan di situ. Ia tidak datang dengan kuasa politik, tetapi dengan kerentanan kasih. Disitulah sukacita Natal bermula. Bukan dari apa yang kita miliki, melainkan kehadiran yang rela berbagi. Kita dipanggil jadi orang Kristen itu dipanggil untuk berbagi. Bahasa Jawanya weh. Ya, ingat ya. Weh. Itu adalah ciri khas dari orang Kristen. Berbagi, rela berbagi. Dan kesederhanaan Natal itu bukan karena kekurangan. Tuhan adalah Allah yang maha cukup. Tetapi Dia milih yang sederhana. Dan itu adalah pilihan Allah yang berdaulat. Allah memilih untuk dekat dengan kita. Menjadi bayi yang bergantung bahkan kepada orang tuanya. Allah ketika menjadi daging, Dia menjadi kasih yang bisa disentuh. Ada kan kasih yang hanya di angan-angan, gak bisa disentuh. Tapi Tuhan kita pernah menjadi daging, pernah menjadi manusia sehingga Dia bisa disentuh. Dan Dia bukan terang yang menyilaukan, tetapi terang yang menghangatkan. Amin. Di dalam dunia yang lelah oleh kompetisi, bukankah hidup kita itu selalu kompetisi, konsumsi, dan ketamakan? Dan Natal itu mengajarkan suatu sukacita. Walaupun sunyi, namun penuh dengan sukacita yang dalam. Ketika kita memberi tanpa berhitung. Apakah gunanya ketika memberi tapi pikirannya nanti ada kembaliannya. Memberi itu harus dengan rasa mengasihi tanpa syarat. Berbagi tanpa batas. Berbagi tanpa batas itu bukan soal materi saja. Perhatikan, berbagi tanpa batas itu bukan soal materi. Tetapi memberikan ruang hati. Ruang hati kita yang mau hadir setiap waktu untuk sesama kita. Berbagi waktu, berempati, memberikan perhatian, dan mau hadir. Kasih Natal tidak bertanya siapa yang pantas. Dia hanya bertanya siapa yang membutuhkan. Yesus lahir sebagai suatu tanda bahwa Allah itu tidak jauh. Dan Dia tidak menjauh dari penderitaan. Ia masuk ke dalamnya. Ia masuk ke dalam penderitaan itu. Maka setiap tindakan kasih kita, sekecil apapun, menjadi perpanjangan dari Allah yang pernah berinkarnasi ke bumi.
Natal yang sejati terjadi ketika yang kuat menunduk, yang punya berbagi, yang berbeda merangkul, dan yang terluka menemukan rumah. Bisakah gereja kita itu menjadi rumah orang-orang yang tertindas? Bisa enggak? Atau cuman rumah bagi orang-orang yang sudah latihan kur? Enggak kan? Apakah gereja cuman rumah yang bagi orang yang sudah memberikan persembahan? Enggak kan? Tetapi gereja menjadi rumah semua orang yang membutuhkan, yang memiliki lebih, berbagi. Dan kiranya Natal ini memulihkan sukacita kita yang sederhana, yang membebaskan kita dari sikap-sikap yang egoisme. Dan marilah kita menumbuhkan kasih yang melampaui batas-batas identitas. Kita sampai hari ini masih memikirkan agamamu apa, sukumu apa, kepentinganmu apa. Kan masih begitu kan? Jadi marilah kita berbagi tanpa batas. Karena pada akhirnya Natal bukan menerima sebanyak-banyaknya, melainkan mengasihi sejauh-jauhnya. Tuhan yang dahulu jauh, dia mau hadir di bumi. Ada amin di sini? Karena memang Natal itu adalah upaya sorga mencapai manusia. Natal itu apa? Upaya sorga mencapai manusia. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan karena Allah kita adalah Allah yang maha kasih, maka dia mau melakukan aksi nyatanya. Keselamatan itu bukan prestasi manusia. Siapakah di antara kita yang berprestasi secara rohani kemudian menjadi paling layak untuk mendapatkan sorga? Ada? Keselamatan itu bukan hasil dari pencapaian pendakian manusia menuju Allah, melainkan suatu inisiatif Allah yang maha tinggi itu untuk menjumpai manusia. Jadi Natal itu membalikkan logika religius. Bukan manusia yang mencapai surga, bukan manusia yang beramal ibadah kemudian membeli surga. Emang bisa? Bisakah kita membeli surga? Enggak bisa, kita enggak akan mampu membeli surga. Tetapi keselamatan adalah karena surga yang merendahkan diri, menjangkau manusia. Dan ini menolak prestasi spiritualitas. Jangan merasa kita punya prestasi dalam spiritualitas kita. Karena ketika kita beribadah, ketika kita datang ke gereja itu bukan untuk prestasi moralitas, bukan untuk prestasi spiritual. Karena ketika kita hidup, kita itu di dalam perjalanan. Dan di dalam setiap perjalanan ada jalur yang bisa membuat kita tergelincir. Tampaknya di satu saat seseorang bisa berdiri di mimbar seperti yang paling suci. Tetapi kadang-kadang dia juga bisa sandung. Maka tidak akan ada prestasi spiritual. Karena spiritualitas kita itu seperti perjalanan. Bisa naik, bisa turun. Maka marilah kita saling mendoakan satu sama lain. Tidak ada yang lebih suci di antara kita. Tidak ada yang lebih rohani di antara kita. Karena kita sama-sama apa? Berjalan. Dan dalam perjalanan bisa saja seseorang tersandung. Dan ketika seseorang tersandung, saudara kita tersandung, bukannya diviralkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi apa? Digandeng, dikasih tahu. Dan itulah cara Tuhan kita. Dan memang demikianlah karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi pesan Natal kita. Yang caring dan juga yang loving.
Allah telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan Kristus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dan inilah cara Allah dalam mengasihi. Dalam bahasa Ibrani, kita belajar bahasa Ibrani sedikit ya. Dalam bahasa Ibrani itu ada 10 kata cinta. Ada 10 macam kata kasih. Tapi enggak mungkin kan kita belajar 10-10-nya itu. Makan waktu. Kapan-kapan kalau masuk ke kelas saya bisa belajar 10 kata kasih itu. Tetapi sore ini kita akan belajar 2 saja mengenai kata kasih yang paling penting dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah ahava. Apa artinya ahava? Ahava itu love as feeling. Cinta yang ada di dalam perasaan. Dan ahava ini adalah kata cinta dalam arti yang umum. Tapi cinta, kasih itu bukan hanya di dalam perasaan bapak-bapak ibu-ibu. Coba kalau waktu itu Pak Isa tidak menyatakan cintanya kepada Ibu Febe. Ibu Febe bisa diambil orang duluan kan? Maka cinta itu harus dinyatakan dengan pernyataan yang apa? Pernyataan yang nyata. Cinta harus dinyatakan dan inilah kasih sayang Allah yang telah mengirimkan anaknya yang tunggal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan cinta itu seorang laki-laki itu bisa ngomong sama kekasihnya itu apa? Aku mau mati bagimu. Dan itu adalah apa? Hesed. Kalau ahava itu hanya feeling, pernyataan kasih itu namanya hesed. Kata hesed saking bagusnya itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Satu kata hesed harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa? Kasih karunia. Atau bahasa Inggrisnya pun nggak bisa diterjemahkan dengan satu kata saja. Hesed itu harus diterjemahkan dengan 2 kata, yaitu apa? Loving kindness. Bahasa Indonesianya juga bagus, kasih karunia. Dan inilah sukacita yang sederhana. Ketika kita memiliki ahava, kasih as feeling, kasih yang di dalam perasaan. Dan kasih yang di dalam perasaan ini dinyatakan dengan suatu perilaku nyata, berbagi tanpa batas. Bukan cuma ngomong materi, tetapi kemauan kita untuk hadir di antara saudara-saudara kita. Natal itu sering kita rayakan dengan lampu-lampu yang indah, lagu-lagu yang indah, perayaan. Namun kitab suci justru menempatkan kelahiran Kristus di dalam kesederhanaan yang kontras. Ia dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tuhan memang sengaja menjadikan dirinya tidak lahir di penginapan, tidak lahir di rumah saudara. Karena Tuhan Yesus gak bisa lahir di tempat-tempat lain. Tuhan Yesus harus lahir di mana? Di kandang domba. Kenapa harus di kandang domba? Karena kandang domba yang terhubung dengan bait Allah yang di Bethlehem itu, kandang domba yang di Migdal Eder itu adalah pemasok untuk setiap domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah. Maka Tuhan Yesus gak bisa lahir di sembarangan tempat. Tuhan Yesus gak bisa lahir di rumah tetangga, gak bisa lahir di rumah saudara. Tuhan Yesus harus lahir di kandang. Karena dia nanti yang akan menggenapi segala domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Jadi Natal itu bukan soal kisah kemewahan, melainkan inkarnasi Allah di dalam kesederhanaan. Dan sukacita itu lahir di dalam kesederhanaan. Dan orang-orang yang pertama diberikan kabar sukacita oleh para malaikat bicara mengenai Allah yang inkarnasi adalah kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, yaitu para gembala.
Dan malaikat itu berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10. Maka sukacita itu adalah simple joy. Sukacita itu bukan karena kita memiliki yang sempurna, melainkan karena kita punya Allah yang hadir. Dan inilah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, menjadi daging incarnate bahasa Latinnya, kemudian bahasa Inggrisnya incarnation. Kata karne, karnivora, daging. Allah yang adalah roh menjadi daging. Dan dia dibenarkan di dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat ke dalam kemuliaan. Jadi inkarnasi ini adalah cara Allah untuk berbagi. Firman telah menjadi manusia diam di antara kita, dan Allah tidak hanya memberikan sesuatu kepada kita. Kita kalau ke gereja mau apa? Mau berkat. Tetapi sesungguhnya Allah memberikan dirinya sendiri. Dan diri Allah sendiri yang dia berikan kepada kita itu priceless. Harganya tak terjangkau. Inilah dasar teologis mengenai limitless sharing. Berbagi tanpa batas. Anda mau seberapa kaya? Malah makin kaya, kita makin milih-milih makanan kan? Kalau orang sudah seumur kayak saya, udah 5 bulan ini, makan itu biasanya sehari itu cuma 2 kali bapak-bapak ibu-ibu. Bukannya kalau nanti hartanya bertambah nanti makanannya jadi 10 kali, enggak begitu kan? Misalnya hari ini punya uang 10 juta tetap makan 3 kali. Besok hartanya nambah jadi 100 juta. Tetap aja kan makan 3 kali bahkan cuma 2 kali. Kalau sudah berumur kayak saya gini kan. Makan sudah milih-milih. Tubuh kita terbatas, kebutuhan kita terbatas. Tapi yang gak terbatas itu biasanya apa? Keinginan kita. Jadi makanya mindset kita itu yang harus diubah. Allah yang tak terbatas mau masuk di dunia yang terbatas. Allah masuk ke dalam keterbatasan tubuh, Allah masuk ke dalam sejarah manusia, Allah masuk ke dalam kemiskinan, Allah masuk ke dalam kerapuhan manusia, dan bayi yang di palungan itu menandakan Allah tidak datang dalam kemegahan, kerapuhan manusia. Dan secara teologis, sorga itu telah menjangkau kita. Kita tidak akan dapat menjangkau Tuhan. Ketika Tuhan yang menjangkau kita, maka tidak ada manusia yang terlalu berdosa untuk dijangkau. Tidak ada manusia yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Dan sikap Allah kita ini justru mengkritik agama yang eksklusif. Kadang-kadang kita itu sama-sama jadi Kristen itu masih eksklusif loh. Oke, kamu Kristen tapi kamu kan masih oneness. Kamu bukan Trinitas loh. Sudah sama-sama Kristennya masih eksklusifan. Kalau Tuhan memperhatikan hal-hal yang sedemikian, Tuhan gak jadi datang kan? Justru karena Tuhan itu kasih, maka Dia datang. Maka Natal adalah deklarasi bahwa Allah tidak menunggu manusia menjadi layak, tetapi Allah datang ketika manusia tidak sanggup untuk mencapainya. Kenapa Tuhan itu datang ke bumi? Karena Tuhan tahu manusia tidak akan dapat mencapai Allah. Ya kan? Kita yang sudah diselamatkan, setiap hari itu masih bisa bersalah loh. Makanya kita perlu apa? Kita perlu bertobat setiap hari.
Siapa bilang kalau sudah bertobat tahun 2010, terus hari ini nggak perlu bertobat, siapa bilang? Tetapi bertobat itu setiap hari Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena setiap hari kita bisa lupa. Natal itu adalah antitesis dari Menara Babel. Kalau Menara Babel itu adalah orang ingin mencapai puncak yang tertinggi supaya dia dikenal. Bukankah hari ini gereja-gereja telah menjadi Menara Babel kan? Bikin cabang sebanyak-banyaknya. Gak peduli itu dari gereja yang mana, yang penting pokoknya gerejaku rame. Terus meninggikan atau mengedepankan merek-mereknya sendiri. Nah, gereja menjadi menara Babel. Gereja tidak inklusif menjadi gereja yang eksklusif. Natal sesungguhnya deklarasi Allah yang tidak menunggu manusia menjadi layak. Karena kasih itu merendah dan kasih itu membebaskan. Coba kalau Tuhan itu enggak pernah merendah, maka kita tidak akan pernah dibebaskan. Maka dalam Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya. Natal telah mengundang kita untuk merendahkan ego kita. Gak ada orang yang lebih suci di ruangan ini. Kita sama-sama ada di perjalanan, ada amin. Kalau sore ini saya diberikan kehormatan untuk berdiri di sini, bukan berarti saya lebih suci dari bapak-bapak, ibu-ibu. Ini hanya kemurahan Tuhan bahwa saya diberikan mandat untuk bersharing tentang firman Tuhan. Untuk membagikan berita Allah yang begitu baik. Karena Natal itu bukan soal romantisme spiritual. Natal adalah perjalanan setiap hari. Setiap hari kita dipanggil untuk terus menerus lebih dekat, lebih sempurna. Kemudian gagal. Bertobat lagi, sempurna. Gagal lagi, bertobat lagi, terus menerus. Kita bisa jatuh, tapi jangan pernah melupakan Allah, ada amin? Di antara kita masih rentan untuk jatuh. Tapi jangan terus-terusan jatuh kan? Karena Natal adalah suatu panggilan hidup. Natal itu tidak berhenti di dalam palungan. Natal harus berlanjut ke dalam kehidupan. Dan Matius 5 ayat 6 di sini dituliskan, demikianlah terangmu harus bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Memang keselamatan itu bukan gara-gara kita berbuat baik. Tetapi menurut Matius 5 ayat 16 ini kenapa? Supaya mereka orang-orang itu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita adalah orang-orang yang ditebus itu memiliki suatu mandat untuk berbuat baik. Sebagai apa? Sebagai perwujudan ucapan syukur kita bahwa kita sudah ditebus. Dan tadi saya sudah mengatakan mengenai pertobatan. Dan secara khusus untuk hari ini di Natal Desember 2025, saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama dalam pertobatan lingkungan. Pertobatan yang menyentuh alam dan lingkungan. Pertobatan itu bukan soal pergi ke gereja, tetapi perilaku kita masing-masing setiap hari. Di dalam kita berperilaku, bertetangga, bagaimana kita membuang sampah, bagaimana kita menggunakan energi, bagaimana kita menggunakan plastik. Kita harus mengingat ketika Tuhan itu datang, dunia yang bagaimana yang Tuhan datangi? Dunia yang sudah rusak.
Maka kemudian Tuhan itu melakukan suatu perbaikan dunia. Kalau Tuhan sudah melakukan perbaikan dunia, maka kita yang menjadi anak-anak Allah juga dipanggil menjadi orang-orang yang memperbaiki dunia untuk repairing the world, tikun olam. Di Indonesia yang barusan kita mendengar berita pilu, sejak tanggal 25 November sampai hari ini 25 Desember, tepat 1 bulan. Saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara, yang di Aceh, yang di Sumatera Barat mengalami musibah banjir, tanah longsor, dan itu merupakan dosa ekologis dari manusia-manusia yang tamak. Tamaknya apa? Menggerogoti bumi dan memperkosa bumi. Padahal di dalam kitab Torah itu sudah diajarkan. Mengenai apa? Mengenai sabat bagi tanah. Jadi sabat itu bukan untuk manusia saja. Apa artinya sabat? Sabat itu artinya beristirahat. Manusia, bayangin, kalau kerja, nggak pakai istirahat, itu nanti masuk ke dalam kelelahan rohani, kelelahan fisik yang kita sebut dengan istilah burnout, gosong. Demikian juga tanah pun bisa burnout, tanah bisa gosong, tanah bisa lelah. Maka sejak mulanya Nabi Musa itu sudah mengajarkan kepada kita untuk memberikan sabat, memberikan istirahat bagi tanah. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini, karena orang-orang di Indonesia ini walaupun katanya beragama, kita semua agama-agama Ibrahimi, agama-agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, itu kan sebenarnya sama-sama menghormati Torah kan. Tetapi kita lupa ayat ini, kita baca ayatnya. Imamat 25 ayat 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah suatu sabat. Pernah enggak dengar ada sabat untuk tanah? Pernah enggak kita mikirin tanah? Masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Jadi sabatnya tanah itu juga sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, kebun anggurmu jangan kau rantingi. Kitab Torah itu sudah ngasih tahu. Kalau engkau memperkerjakan tanah, baik itu bercocok tanam, apalagi mengeruk mineralnya, kasih sabat buat tanah. Perhatikan, pemerintah kita pernah mikirin enggak? Freeport, sejak tahun berapa itu dikeruk mineralnya? Pernah enggak dipikirin sabatnya? Pernah? Dan mungkin di antara kita ada yang bekerja di agricultural. Di antara kita yang bertani, coba pikirkanlah ayat ini. Ayat ini memberikan nasihat kepada kita semua. Kita adalah makhluk yang diciptakan dari tanah. Maka kita harus menghormati tanah. Kenapa? Karena tanah adalah ibu kita. Kejadian 2 ayat 7. Dan Allah membuat manusia itu dari debu tanah dan kemudian menghembusi nafas kehidupan. Jadi manusia diciptakan dari tanah. Dan manusia diperintahkan untuk memberikan sabat bagi tanah. Imamat 25 ayat 4. Ladang-ladang sawit yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, dan pulau-pulau apapun. Pernah enggak sih Menteri Kehutanan bicara mengenai sabat bagi tanah? Alkitab bicara sabat bagi tanah setiap tahun ke-7.
jangan kamu apa-apain tanah itu. Jadi misalnya ada lahan ini selama 6 tahun dibenihi dan memberikan hasil bumi bagi kita. Tahun ke-7 itu enggak boleh dibenihi. Kalaupun tumbuh tanaman liar di tahun yang ke-7 itu, menurut hukum Taurat itu buahnya pun enggak boleh dipetik. Saking kita itu harus menghormati bumi. Tetapi pikirkanlah orang Indonesia, pemerintah Indonesia, pernah enggak ada yang memikirkan ini? Pikiran kita itu apa? Pikiran kita itu mengenai cuman apa? Mandat budaya. Bahwa kita diberikan apa? Diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Menaklukkan bumi. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Memang ada ayatnya bapak-bapak ibu-ibu, kita boleh menaklukkan bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Memang ada mandatnya kok, tetapi ayat ini enggak berdiri sendiri. Kita diberikan mandat untuk beranak cucu, meneruskan regenerasi. Dan kita diberikan mandat untuk menguasai bumi. Tetapi kita juga melupakan tugas manusia yang pertama. Yaitu apa? Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan. Tapi enggak berhenti di sini bapak-bapak ibu-ibu. Dan untuk apa? Memelihara, menjaga taman itu. Tapi apa yang terjadi di Indonesia ini? Orang-orang yang memiliki mandat untuk punya kebun sawit. Dicukur sebanyak-banyaknya sampai orang utan enggak punya rumah. Orang yang punya mandat untuk dapat mengambil mineral dari bumi. Dicukur sebanyak-banyaknya hutan itu untuk mengeruk mineral-mineral yang ada di bawahnya. Sehingga satwa-satwa liar kehilangan rumahnya. Bayangin, kelompok harimau, dia itu punya teritori 100 km persegi. Demikian juga gajah, teritorinya untuk makanannya, rantai makanannya itu 100 km persegi. Dan itu setiap hari puluhan ribu hektar dicukur habis. Untuk apa? Untuk sawit. Tapi yang punya sawit siapa? Para pengusaha yang tinggal di Jawa, yang tinggal di Singapura, yang tinggal di negara-negara lain, sedangkan penduduk-penduduk yang ada di sekitar ladang sawit, yang ada di sekitar tambang-tambang itu semuanya masih miskin. Yang mereka cukup berbahagia kalau pilkada atau pemilu presiden dapat amplop 200.000. Lalu mereka memilih asal pilih saja dari jargon-jargon pemilunya itu. Itulah yang terjadi di Indonesia. Tidak ada pertobatan untuk bumi. Dan Alkitab juga memberikan mandat kepada kita untuk apa? Jangan kau merusakkan bumi. Bal tashid. Jangan membinasakan, jangan merusak, jangan menghancurkan. Dan ini juga sudah dituliskan di dalam Ulangan 20 ayat 19. Kita baca ayatnya. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan. Bahasa Ibraninya lo tashid, jangan merusakkan alam, jangan merusakkan pohon-pohon di sekelilingnya dengan mengayuhkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kamu makan, tapi batangnya jangan kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut untuk kau kepung. Dan inilah suara profetik. Dari tadi pagi saya memberikan suatu suara profetik supaya apa?
kita semua tahu bahwa bagi kita itu ada batasannya. Panggilan profetik kita hari ini adalah pertobatan secara ekologi. Cintailah bumi. Bumi perlu istirahat. Bahkan Alkitab bicara setiap tahun ke-7 harus ada ngaso buat tanah itu. Dan inilah suara profetik yang sebenarnya. Karena bumi itu perlu istirahat, bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan di Alkitab juga menyebutkan ada tahun Yobel. Bukanlah ada lagunya toh, inilah tahun Yobel, inilah tahun Yobel, semua tawanan dilepaskan. Kita tahunya cuman ini. Tapi sesungguhnya tahun Yobel itu juga memberikan istirahat bagi tanah. Kita baca ayatnya. Imamat 25 ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Perhatikan, jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu gak boleh dituai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Bisa enggak kita disiplin soal ini? Tempat-tempat tambang yang ada di Papua, yang ada di pulau-pulau apapun, pernah enggak sih pemerintah itu ngasih tahun Sabat, tahun Yobel, boro-boro? Malah semua hutan-hutan digunduli semuanya, dicukuri, enggak ada belas kasihannya. Jadi apa yang kita harapkan dari orang-orang yang memperkosa ibunya sendiri? Bumi adalah ibu kita. Jika kita merusak, jika kita membunuh ibu kita sendiri, maka kita akan kehilangan pelukan hangatnya. Bumi itu tempat kita berpijak. Tempat kita untuk mendapatkan makanan. Bapak-bapak, ibu-ibu kan masih makan nasi. Nasi itu tumbuh dari mana? Tumbuh dari langit. Nasi tumbuh dari bumi. Maka marilah kita menghormati bumi. Mari kita menghormati bumi. Dengan cara sederhana dulu. Tanam pohon, tidak buang sampah. Karena kita di antara kita adalah orang-orang biasa. Tidak banyak di antara kita itu bisa pergi dengan gagah berani untuk menerjang badai dan lumpur yang ada di Sumatera sana kan. Tapi setidaknya kita masing-masing dapat berlaku untuk mencintai bumi. Setidaknya di lingkungan kita tinggal. Di sekitar rumah kita. Karena itulah ketika kita mengikut Kristus, berarti kita juga turut di dalam pemulihan penciptaan. Maka jika di antara kita ada yang menjadi petani, ada yang memiliki mandat dari pemerintah untuk mendapatkan ladang sawit, untuk mendapatkan konsesi mineral, pikirkanlah penduduk-penduduk miskin yang ada di sekitarmu. Karena merekalah yang pertama kali kena dampaknya. Kenapa sih pejabat-pejabat itu enggak punya empati bahkan sampai 1 bulan ini? Karena apa? Karena enggak kena keluarganya sendiri. Mereka masih hidup nyaman di kota. Maka mereka tidak dapat merasakan begitu susahnya. Untuk apa? Untuk dapat survive dari tempat yang sudah menjadi tempat bencana alam itu. Saya mungkin 10 hari yang lalu, 3 hari pertama ketika saya mulai menulis tentang ekoteologi, karena saya memang menulis untuk jurnal ilmiah, saya kan jadinya mengikuti semua update berita mengenai bencana di Sumatera ini. Anda tahu apa yang terjadi? 3 hari pertama saya stres berat. Saya begitu sedih melihat apapun. Melihat satwa yang kehilangan rumahnya. Melihat orang-orang miskin.
melihat mayat yang ditarik dari lumpur, melihat anak kecil yang menggendong adiknya, tapi orang tuanya sudah hilang. Melihat bayi yang diikat di pohon, tapi ibunya sudah hilang. Kan pikiran saya jadi main kemana-mana. Saya bisa berpikir ya enggak. Bayinya sudah diikat di pohon, tapi ibunya masih bertahan untuk melindungi bayi itu. Kemudian mamanya kena tabrak dari kayu gelondongan. Opo gak modiar. Nah ketika saya mikirkan itu, saya seperti orang linglung. Kemudian saya membaca berita di media itu mengatakan begini, bahwa psikiater hari ini itu menerimanya orang-orang yang lagi marah sama pemerintah. Terus saya mikir, oh Tuhan, aku hari ini marah sama pemerintah ini. Apakah aku adalah salah satu di antara mereka ya? Dan itu saya rasakan selama 10 hari. Hari Minggu yang lalu saya bicara dalam seminar nasional mengenai ekoteologi bencana banjir. Di Sumatera itu Anda tahu apa yang terjadi? Saya sebelum bicara, saya stres berat. Belum ngomong itu saya sudah stres. Karena di sini saya terbawa oleh bagaimana saudara-saudara kita yang mereka begitu menderita di sana. Kita yang di sini, walaupun kita dapat merasakan, tapi kita tidak melihat sendiri betapa mereka membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Bukan cuma makanan, tetapi juga pakaian, tetapi juga rumah. Mereka yang tinggal di tenda-tenda. Maka demikianlah Tuhan itu tahu apa yang dirasakan oleh umatnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli Utara. Hari Minggu yang lalu saya berdiskusi dengan seorang pendeta yang menggembalakan jemaatnya di Tapanuli Utara. Dia mengatakan bahwa panen gagal, banyak yang terdampak, rumah hilang, sehingga Natal mereka dirayakan dengan sangat sederhana. Kita meyakini bahwa Tuhan itu hadir untuk orang-orang yang tertindas. Mereka adalah orang-orang yang tertindas dari pemimpin pusat yang tidak memahami penderitaan rakyatnya. Dari para pengusaha yang dekat dengan pejabat yang tidak memahami derita-derita dari rakyat miskin. Maka marilah kita memandang Yesus, Allah yang maha tinggi itu mau turun ke bumi. Karena memang Natal adalah upaya sorga mencapai manusia. Dan mari kita membaca ayat utama kita lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita yang sudah disebut, marilah kita menjadi agen-agen kasih, berbagi sukacita secara sederhana Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan itu kita lakukan berbagi tanpa batas. Bukan hanya sebatas materi, tetapi juga waktu kita. Tetapi juga doa-doa kita yang memberkati mereka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah kami yang penuh kasih. Dan kami yakin dan percaya Bapa. Kami adalah orang-orang yang ditebus. Tetapi kami orang-orang yang ditebus ini seringkali melupakan bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau ciptakan dari tanah. Dan kami melupakan tanah sebagai ibu kami. Tuhan ampunilah kami yang tamak. Sehingga kami boleh melakukan pertobatan ekologis, pertobatan lingkungan. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami juga belajar untuk dapat memberikan sabat bagi tanah yang kami injak. Terima kasih untuk teguran-Mu sore ini ya Tuhan, kiranya Natal kami di tahun ini dapat kami lakukan untuk perenungan bahwa kami orang-orang yang ditebus dan kami juga harus berbagi kasih yang tanpa batas. Terpuji nama-Mu Bapa,
Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.